damedi debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana manara muti hati-hati dopot pikiran muna di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan tayo. Amin. Dihamu amanami dan nami remaja na po subulong na niolongan di bagasan luar Tuhan Yesus Kristus baritalas ni Roha di pesta Pentakosta na Parjolo Sadario. Imana tersurat di ulang ni Apostol Bidudua Mamukkamai sian ayat sada sahatu ayat 10 ulang ni Apostol Bidudua Mamukasian ayat sada sahatu ayat 10 kalau dapat amanginam asa marsikat sore kita baca hasa semua marinok di ulang ni Apostol Bidudua ayat sada sahatu ayat 10 jadi Duncumpang ari padi mapuluh honi mana Pentakosta pengumuman sida saluhutna disada inganan. Jadi masa topi suara senjang bangun parmomosnya luku nakuku mamudus gami ruhi masa tok agas topilan nasidai. Jadi terida magi nasida suman tudila di api na bercilam-cilam disonggopi magamuk nasida. Dari doktor di Porbadia manasida sabukuna jadi mamuka marpakuling na asin nasida marguru ku pangalehon itu di itu nasida makatawasa. Oleh doa aga jahudi na maringanan di Jerusalem halak na daudat sian saluhut bangso na ditoro di langit. Alai dinamasa suarai marpungu manaturodi jadi taralomong manasida ay ganuk bigay nasida makatahon ihatan ade. Jadi termadi manasida saluhutna cara romang akan indana dan halak dari dia saluhutna sida na makatai wasa ganuk itau bigay dihata asumalak tabe halak partia dot media dot elami dot akan maringanan di Mesopotamia di Judea dot di Kapadosia di Pontus dot di Asia di Perigia dot di Paklia di Tanah Mesir dot yang keluar dia natukan kirene lalang rom maringanan akala kiro akala halak kereta dot halak Arab dihatat tabidu kita begi dihatau dasida aka ulaun habal gaun di dibata. Jadi karena manasida salutna be marahana akalin manasa manasida nomor 2 dui ulani alai manitsahi do nadiba akalin nama kok anggur natong gido nasida ido yang besahatna yang mau menami dan nami remaja napo sebelum nanyolongan di balasan Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Biasanya setiap ada persoalan dan perselisihan pasti ujung-ujungnya mereka akan berkata dan mengerti ada miskomunikasi. Laut semodino nang pardonga saribeon terjadi kesalahpahaman karena komunikasi yang tidak baik. Komunikasi tidak terlepas dari bahasa. Saya berbicara dengan orang lain supaya orang lain mengerti saya dan orang lain berbicara dengan saya supaya saya mengerti dia, mengerti pikirannya, mengerti isi hatinya. Artinya bahasa adalah cara kita untuk berkomunikasi. Semakin banyak orang berkomunikasi atau berbahasa, semakin dia memahami satu sama lain. Ada pernah kisah ketika di perantauan belum ada handphone seperti sekarang, ada laki-laki yang nembak seorang perempuan dan dalam hatinya dia sudah bertekad itu perempuan itu harus jadi istrinya. Akhirnya dia mulai menjalin komunikasi dengan berbahasa, dengan berbicara dengan wanita itu. Tapi pada akhirnya wanita itu susah menerima dia karena laki-laki itu punya penyakit 3M. Kalau bahasa Batak itu 3M, marjuji, manako, mabuk. Itu 3M.
Akhirnya perempuan itu kalau sudah sering laki-laki itu datang, dia selalu bilang seperti ini, aku tidak akan pernah mau sama kamu kalau kau masih main judi, masih mau mabukan, dan masih mau mencuri. Saya nggak mau sama kamu. Akhirnya laki-laki itu punya tekad harus jadi. Jadi boleh dikatakan selama 1 tahun, lebih kurang 1,5 tahun, dia berusaha dengan 3 penyakit 3M-nya itu dia tidak lakukan. Dan ketika wanita itu sudah melihatnya, wanita itu berkata, sepertinya dia sudah bertobat. Akhirnya dia mau menikah dengan laki-laki itu. Tapi mereka tidak pulang kampung karena kurang dana. Cukuplah diberkati di gereja, kalau bahasa Batak, dan tinggal nasidat ada nasidat. Dan cuma komunikasi ke kampung melalui surat bahwa saya sudah menikah, mak, kata wanita itu kepada orang tuanya. Tapi begitulah perjalanan rumah tangga mereka. Mungkin karena laki-laki itu sudah merasa tidak nyaman dengan 3 penyakit itu, atau mungkin karena keadaan keuangannya selalu kempes, selalu tidak ada uang. Dia punya ide dalam pikirannya, saya harus cari uang. Di ide pertama dia cari uang, berpikir saya harus pergi ke terminal. Karena di sana banyak orang, disitulah kesempatan saya mencari uang. Ketika dia duduk di sebuah warung, dia melihat seorang ibu baru datang dari kampung. Biasanya kalau orang tua dari kampung datang ke perantauan, banyak barangnya. Kalau di bahasa Batak, soratan ma'inak air. Dia membawa barangnya, dan itu diperhatikan laki-laki tadi. Matanya tertuju kepada tas tenteng yang indah di bawah ibu itu. Tanpa pikir panjang, dia rampok, dia curi tas itu, dan dia larikan. Tapi yang terjadi dengan ibu itu, dia menangis. Karena hanya di tas itu uangnya, dan alamat gurunya yang mau dia jumpai hanya di tas itu. Tapi dia hanya ingat sempat dibacanya alamat gurunya itu. Kebetulan di terminal itu dia nangis. Datanglah seorang bapak yang kebetulan orang Batak. Dia tahu itu ibu itu orang Batak. Ditanyalah ibu itu, singkat cerita diantarlah ibu itu ke alamat gurunya di perantauan itu. Ketika inang itu atau orang tua itu datang, dia ketuk pintu rumah gurunya, dan gurunya heran, seperti suara mamaku, kok tidak kasih tahu dia datang dari kampung. Akhirnya dia buka pintu, dia lihat, yang datang ya kau mak, aku dari lihat kau mak. Dipeluknya mamanya. Aduh capek kali aku. Ada yang mau aku ceritakan sama kau. Udah dulu nanti itu mak. Udah kau capek sekali, ya dulu ke dapur di meja makan. Saya buat minum dulu teh manis sama mama. Ketika dia buat teh manis, ternyata suaminya lagi mandi di kamar mandi. Tapi dia dengar juga tadi istrinya katakan, mak yang datangnya kau mak. Terus suaminya berpikir, wah berarti mertua perempuan datang dari kampung ini. Tapi ketika mamanya minum teh manis di atas meja itu, dia kaget karena dilihatnya ada sebuah tas di atas kulkas. Terus dia bilang sama gurunya, guru, cantik kali tasmu itu. Kok bisa ya sama tas kita? Kapan kau beli tasmu itu? Terus gurunya lihat, loh, kok ada tas? Dalam hatinya, kapan aku beli tas ini? Tapi herannya yang di kamar mandi berpikir, sudah salah itu. Berarti tadi yang saya rampok di terminal itu adalah ibu mertua saya. Akhirnya begitu dia tahu tas itu tas ibu mertuanya, dia lari dari kamar mandi, dan selama ibu mertuanya di rumahnya, dia tidak pernah pulang lagi ke rumah. Apa yang saya mau katakan? Kenapa bisa terjadi demikian? Karena dia tidak pernah berkomunikasi dengan ibu mertuanya. Dia tidak pernah jumpa dengan ibu mertuanya. Tapi apa yang saya mau katakan, kalau kita miskomunikasi, yang terjadi kita pasti selalu salah paham, salah mengerti tentang orang lain. Kalau saya boleh katakan, setiap Pentakosta saya harus berkata, selamat menerima kuasa dari surga. Karena kuasa dari surga lah yang memampukan kita mengerti bahasa orang lain,
mengerti orang lain dengan karakter yang berbeda, dengan sifat yang berbeda. Sebab kuasa itu adalah yang dijanjikan Tuhan Yesus ketika dia naik ke sorga. 10 hari setelah dia naik ke sorga, dia memberikan kuasa itu, yaitu Roh Kudus. Jelas Roh Kudus tugasnya adalah menelanjangi dosa, membuat pertobatan, dan mengadakan kesatuan. Salah satu dari tugas dari Roh Kudus itu terjadi dalam nats ini. Marasing bedo hata nasida, marasing bedo pakuling nasida, punya bahasa yang berbeda, punya perkataan yang berbeda, tapi mereka dimengerti oleh orang-orang lain yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Mungkin kita bertanya, mengapa begitu banyak bangsa-bangsa di dalam nas itu dia sebutkan? Karena setiap hari Pentakosta, orang-orang Yahudi yang sudah merantau di perantauan, ada satu tradisi, ketika hari Pentakosta mereka harus ziarah ke Yerusalem untuk menerima berita sukacita, karena Pentakosta itu mereka lakukan adalah suatu ziarah seperti agama lain mereka harus naik haji. Orang-orang Yahudi yang ada di perantauan mereka harus bertemu pada hari Pentakosta di Yerusalem. Nampak kuasa yang luar biasa, bangsa-bangsa yang berbeda, budaya-budaya yang berbeda, mereka bersatu di dalam Roh Kudus. Kemudian kita melihat simbol daripada Roh Kudus. Ilok nakini di sini, somot dina ni api, merjil-merjil. Kalau bahasa Indonesia, seperti nyala api yang berkobar-kobar. Roh Kudus itu tidak boleh dibatasi. Roh Kudus itu menyebar seperti api. Makanya dikatakan kalau api itu kecil menjadi sahabat, tapi ketika api itu besar, dia akan menyebar apa yang ada, dia akan sampai. Seperti itulah Roh Kudus akan menjangkau, akan menyebar, akan merangkul setiap orang yang ada di sekitarnya. Jadi tidak ada alasan bagi orang yang menerima Roh Kudus harus mampu menjangkau, merangkul orang lain di sekitarnya untuk menjadi orang yang percaya kepada Yesus dan sekaligus mengubah orang-orang di sekitarnya untuk menjadi orang-orang yang baik. Sudeno kita, semua kita sudah menerima Roh Kudus ketika kita dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sudeno kita, semua kita sudah menerima Roh Kudus ketika kita mengangkat dakon haposyalta, ketika kita sih. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus sudah menerima Roh Kudus, itu menjadi suatu tugas dan tanggung jawab saya merangkul orang lain untuk percaya kepada Yesus walaupun bahasanya berbeda, walaupun budayanya berbeda. Simbol yang kedua, kedatangan Roh Kudus seperti suara. Soal alumu naros yang berwajib. Jadi jelas Roh Kudus itu berasal dari surga. Dan siap B, atau siap B guru di nato bitodio di nasiar-siaro di. Banyak orang Batak seperti itu. Orang pesta gudang nasiar-siaro. Seperti angin, angin itu adalah simbol udara. Ketika kita menghirup udara, di sana ada hidup. Roh Kudus itu juga adalah hidup. Saya nggak tahu, boleh kita rasakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ambau hilang. Mungkin saya sudah pernah bilang ini. Karena orang tua saya bukan lontong di rumah atau karesek. Jadi kalau sore-sore biasanya saya pasti jaga warung. Karena bapak saya kerja, mama saya juga kerja. Ketika saya buka warung, biasanya sore-sore ada jual bisok lewat. Kan ada uang ini di laci. Pasti sore-sore itu jam 4 sore enaknya nih kita mau camilan ini. Hitung-hitung mau makan-makan. Nah, pasti kita digodain.
ada orang bilang di sebelah lain berkata gini, udah ambil lawan di laci itu biar kau bisa makan tisu. Tapi ada suara yang lain berkata, jangan, kamu berdosa nanti, kamu mencuri itu. Tapi suara yang buat ini berkata, nggak apa-apa, ambil aja, nggak ada yang lihat kok, cuma kau di sini. Hanya yang sering menang apa? Suara yang keras itu kita ambil, kita curi, makan miso kita. Makanya buku Edo, Paras, Kuprowati, suara itu dijujuk, dilawasi, ditulak pun. Mengapa kita jatuh dalam dosa? Roh Kudus sering kita tolong. Dan dosa yang paling besar adalah ketika kita menolak Roh Kudus. Artinya kalau kita menolak Roh Kudus, seperti angin tadi, kita nggak hidup. Kalau somarbosa betul nggak mati. Dan nyala api itu adalah simbol kehadiran Allah. Boleh kita lihat bandingkan ketika Musa melihat api menyala-nyala, Tuhan katakan jangan kau mendekat. Ketika Allah berbicara dengan dia. Bahkan Tuhan juga berkata dalam Ibrani 12 ayat 29. Ayo anak remaja Naposo Bulung, kita boleh baca Ibrani 12 ayat 29. Ibrani 12 ayat 29. Kita sama-sama baca remaja Naposo Bulung. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi jelas Roh Kudus itu juga sekaligus Allah. Jadi jelas itu adalah Allah. Jadi kalau kita menolak Roh Kudus, kita menolak Allah, tidak percaya Allah. Akibatnya kalau kita menolak Roh Kudus, Allah tidak akan pernah ada dalam kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus mempengaruhi bahasa. Banyak bahasa di situ, sampai bahasa Arab sekalipun itu simbol ketika firman Tuhan diterjemahkan ke dalam semua bahasa. Kalau agama yang lain itu, ini mereka cuma bahasa mereka, bahasa Arab. Kalau kita semua ada. Kalau ada pesta Natal remaja Naposo Bulung, mungkin pernah kita lihat itu beragam bahasa. Seperti itu Roh Kudus menyatu, menyebar, mengikat, mempersatukan dalam satu roh, mempersatukan dalam satu Tuhan dan satu Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tradisi perjanjian lama ketika mereka merayakan Pentakosta hari ke-50 setelah Paskah. Paskah itu, bahasa Paskah itu Passover. Ketika bangsa Israel mau keluar dari Mesir, Raja Firaun tidak mengasihi Musa bawa bangsa Israel. Sudah ada 10. Sudah ke-10 dikatakan kematian anak sulung. Terus Musa bilang, bagaimana dengan bangsa Israel nanti ketika malaikat turun? Terus Tuhan bilang, engkau korbankanlah domba, kau taruhlah darahnya di atas pintu. Dan ketika malaikat Tuhan lewat, anak-anak sulung bangsa Israel tidak meninggal. Itu Paskah. Jadi Paskah berhubungan dengan Pentakosta. Setelah 50 hari Paskah, itulah Pentakosta. Pentakosta itu adalah mengingat kasih setia Tuhan dan sekaligus pesta Kotilon, hari raya panen buat bangsa Israel, dan sekaligus mengingat mereka bahwa hukum Taurat yang diberikan Musa kepada Israel itu adalah ketika hari ke-50 setelah Paskah keluar dari tanah Mesir. Jadi tradisi tadi mereka lakukan sampai sekarang ke Yerusalem ketika Pentakosta. Sekarang kita Pentakosta di Perjanjian Baru. Pentakosta di Perjanjian Baru adalah hari ke-50 setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu perbedaan Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Jadi jelas ketika Pentakosta Roh Kudus ada kuasa
diberikan kepada orang-orang percaya kuasa hidup baru, kuasa baru, dan berkat baru. Jadi ada pernah saya baca tulisan orang selalu menolak Roh Kudus karena memang susah untuk melakukan Roh Kudus. Kita boleh lihat kan buah-buah roh Galatia 25 ayat 22 itu ada ingat nggak ada macam apa semua? Ada 9 buah roh. Kasih, sukacita. Anak sekolah minggu tadi hafal di sini. Ayo remaja Naposulu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebajikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 9 itu ada yang mampu lakukan? Gak ada. Susah. Jadi banyakkan orang tidak mau susah. Satu aja yang dia mau pilih dari buah roh itu susah. Karena apa? Keinginan dari kita lebih kuat dari keinginan Roh Kudus. Jadi digambarkan seperti ini. Ada pernah pasangan suami istri mau pindah dari satu kota ke kota lain. Suaminya berpesan sama istrinya karena apa? Istrinya punya hobi paling senang sama kucing. Kadang-kadang suaminya berpikir lebih sayang istrinya sama kucingnya daripada dia. Lebih perhatian istrinya sama kucingnya daripada dia. Akhirnya suaminya bilang gini, "Ma, kita pindah, kucing lu gak usah pindah." Tapi istrinya bilang, "Enggak, saya harus bawa ini." Akhirnya singkat cerita kucing itu dibawa ke tempat baru di kota lain. Mereka pindah. Suatu sore ketika istrinya mandi, suaminya bilang gini, harus saya buang kucing ini. Saya nggak suka kucing ini. Akhirnya dibawanya lah kucing itu, dia jalan 10 km dari rumahnya. Dia buang kucing itu di situ. Akhirnya dia pulang ke rumah. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia pulang, ternyata kucingnya sudah di rumah. Lebih cepat kucing itu sampai di rumah itu. 1 minggu kemudian dia marah lagi. Dia nggak suka lihat kucing itu. Ketika istrinya mandi, dia ambil dari kucing itu. Dia jalan tidak 10 km, tapi 20 km. Dia bawa kucing itu 20 km. Dia buang di situ kucing itu. Dia pulang, ternyata kucingnya udah di situ. Lebih cepat kucingnya pulang dari dia. Ketiga kalinya dia mau sungguh-sungguh, nggak main-main lagi. Ketiga kalinya sama seperti biasa, dia bawa kucing itu, dia belok kanan, dia belok kiri, dia putar-putar, dia balik arah, semua dia lakukan. Ketika dia pikir sudah jauh dan berputar-putar, dia buanglah kucing itu di situ. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia mau pulang, dia tidak ingat jalan pulang. Akhirnya dia teleponnya istrinya di rumah. "Ma, si Manis sudah di rumah ya?" "Ih, tumben kau perhatian sama si Manis ini. Tadi biasanya bencinya kau sama kucingku ini." "Iya, Ma, tanya dulu si Manis itu bagaimana jalan pulang ke rumah." Seperti itu Roh Kudus. Kita sebenarnya secara manusia karena keinginan dari kita lebih kuat, kita tidak ingin ada Roh Kudus. Tapi ketika Roh Kudus jauh dari kita tidak tahu jalan pulang. Sebenarnya Roh Kudus itu penuntut. Makanya tidak sembarangan Bapak Ibu Saudara. Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Allah adalah Roh. Jadi setiap orang yang berdoa kepada Allah harus dalam Roh. Berdoa aja kita tanpa Roh itu tidak sampai ke Allah. Saya nggak tahu apakah kita bisa rasakan ketika kita berdoa, kita bisa melihat kuasa wajah Tuhan Yesus, wajah Allah. Itu bisa terjadi karena apa? Saya punya Roh. Kalau kita berdoa tapi gelap semua, nggak ada cahaya, nggak ada sinar, nggak ada wajah Tuhan dalam doa kita, yakinlah doa kita itu salah alamat. Tapi ketika berdoa kita rasakan ada Roh, kita melihat kuasa kemuliaan Allah, kita merasakan Allah hadir ketika kita berdoa. Saya percaya itu doa kita sudah dalam Roh. Tapi saya tantang dulu di sini. Saya selalu berdoa. Saya sudah 1 tahun 8 bulan sebagai pendeta di Sekupang. Sama,
di Sekupang, di Agape, di Anugerah, di sini saya berdoa untuk kaum bapak-bapak menjadi tiang doa. Dulu bapak di sini. Sebab setiap pertanyaan di WEC di Sekupang, kalau saya giliran kan masih aman ya, misalnya khotbah, doa dari pendeta, nyanyi, martangiang seminaro, nyanyi, martangiang seperjam, itu sudah masalah. Terus terang, kalau saya dibilang martangiang seperjam udah selesai nyanyi, saya tutup mata. Dalam hati begini, Tuhan amat terima yang martangiang Tuhan. Apa yang terjadi? Kalau amat terima cong martangiang teruk gue bagi sebabku, yes Tuhan. Tapi boleh nak tayo bagi sebabku waktu hamuro, nak kecil ruangmu nak kapai dan main nama tawar. Ada pernah gitu, cuma saya ketahuan. Selama 5 kali pertanyaan di rumahnya, istrinya sudah bilang karena temannya satu bilang gini, lihatlah, nanti pertanyaan di rumah orang itu pasti ingat pertanyaan. Panas telinganya, dia bilang sama suaminya, Pak, kali ini kalau pertanyaan di rumah harus kau yang berdua ya. Iya, gampang lah itu, kata suaminya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Hari Rabu pertanyaan, tadi dia sudah tulis dua-duanya di dalam kertas. Dengan percaya diri yang non lawan tangiyang buat botan yang non pipi atau ruasi tangi mereng ucapan. Begitu mau masuk pertanyaan, dia duduk sama istrinya di sampingnya, kertas duanya dia sudah taruh di atas televisi. Alaya alam panas dulu tai, Roma kuas naro, soal nama mau aman pasang joki pasir. Dia tidak tahu ketika kipas dipasang ternyata ketika dia berdoa, pikiran ada aman lain. Martanya yang masih perjam, dia berdiri, percaya diri dia. Nanti pas aku bilang, Martanya yang main tanganku, ambil aja lah ini. Udah pandang tanya mon. Begitu dia bilang Martanya yang main tadi, dia cari ini, nggak ada lagi di situ. Ternyata sudah dikipas, terbang. Ketika dia bilang Martanya yang main tadi, dia bilang percaya diri, Martanya yang mahita. Tapi nggak ada kertasnya ini, digutiban dengan tadi. Mau Martanya. Akhirnya itu saya pertanyaan amin aku comai asing hati jebul nama dokter nak kirim Martania kita suaranya ama ada nama nanya kok gak dihina-hina tumek ke sudir wasi ampun mesti mendapat hartas naik nona do nama gak dihina nama tai yang gomonokku kalau orang tidak mampu berdoa berarti kamu tidak penuhi roh ikomersi aja rohina macam rohi Allah adalah roh, ya kan? Ayo baca dalam sebelum baca tadi saya bilang Yohanes 4 ayat 24 dan itu menjadi hafalan buat kita. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24 ayo anak renak baca. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh. Jadi kalau dia di Tuhan itu nyata salah alamat untuk kita dan kita berdoa bukan di dalam roh. Jangan manginan bahasa Batakna Yohanes 4 ayat 24 lausoma ayat aparat di kita lausi di modota di modota si Galupari perunda manginan asal macam kita Yohanes 4 ayat 24 tono di doa anggota asa apa yang tanya itu ibadah patut panggilan berdasar tono. Tadi minggu kita berkata roh mempersatukan siapa? Mempersatukan kita dengan Allah. Mempersatukan siapa? Mempersatukan saya dengan orang lain walaupun bahasa saya berbeda, kampung saya berbeda, marga saya berbeda, tapi saya satu roh dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Martanian.